Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi untuk belajar bareng dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan. Yuk, kalian simak baik-baik penjelasannya. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya meliputi 3 aspek. Yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Ketiga, hubungan manusia dengan alam. Yuk, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam aspek bahasa antara lain: 1. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. 3. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. 4. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat dan percakapan sehari-hari dengan keluarga. Selanjutnya, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Perlu diperhatikan, seseorang akan diterima sebagai warga negara yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Selanjutnya, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus menjaga kelestarian alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain: 1. Mengolah sumber daya alam, misalnya dengan mengolah kayu dengan teknologi modern. 2. Membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Perlu diperhatikan, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam
harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan tetap berlanjut. Upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk membangun sosial budaya antara lain membangun taman bacaan, mengikuti kegiatan diskambling, mengikuti kegiatan gotong royong, turut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti pelatihan keterampilan, dan mengadakan pertunjukan tarian tradisional. Upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk membangun sosial budaya antara lain mempelajari tarian daerah, menyanyikan lagu daerah, memainkan alat musik daerah, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Berikutnya, interaksi dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Pemerintah membagi pendidikan menjadi 3 jalur. Pertama, pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 2. Pendidikan non-formal, jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, contoh, PAUD, kursus atau bimbingan belajar. 3. Pendidikan informal, jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri, contoh, pendidikan dalam keluarga. Macam-macam interaksi dalam pendidikan. Pertama, interaksi siswa dengan siswa, contoh, berdiskusi dalam kelompok. 2. Interaksi siswa dengan guru, contoh, tanya jawab dalam proses pembelajaran. 3. Interaksi siswa dengan sumber belajar, contoh, membaca buku. Dan yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Demikian penjelasan study tour ini karya wisata interaksi sosial dalam pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Halo anak-anak, sudah paham bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sekarang semoga adalah sehat selalu dan tetap semangat, teman. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi pembangunan belajar bareng budaya dan dalam mata pelajaran telah kalian pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan ini. Sekian untuk belajar sosial kalian simak. Terima kasih sosial jelaskan dalam pelajaran hari ini. Bagaimana? Jangan lupa interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi manusia dengan pelajaran hari ini. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya menuju masyarakat yang lebih